Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Jabar. Kembali menyapa Anda dengan edisi spesial. Nah, saudara, berbicara mengenai Jawa Barat tidak lepas dari peran Komando Kewilayahan Kodam 3 Siliwangi. Nah, di tahun 2026 ini, prajurit Siliwangi tidak hanya berperan sebagai prajurit yang mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan di medan tempur saja. Ada berbagai macam peran-peran dari prajurit Kodam 3 Siliwangi. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas peran dari prajurit Maung Siliwangi yang bertransformasi. Dari mulai syiar religi dengan adanya program prajurit mengaji, lalu ketahanan pangan dengan menghidupkan lahan-lahan tidur, dan juga bagaimana kesiapan teknologi digital untuk menghadapi hybrid war. Nah, di samping saya sudah ada Panglima Kodam 3 Siliwangi, Majen TNI Kosasih. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Oke. Pak, tadi kan sempat dibahas bahwa ini ada program prajurit mengaji seperti itu. Sebenarnya filosofi dari prajurit mengaji itu apa sih Pak? Karena kayak yang saya dengar-dengar, kalau Pak Pangdam ini menjadi pemimpin tadarus Al-Quran di pagi hari. Sebenarnya filosofinya seperti apa nih Pak? Apa namanya, program prajurit mengaji itu saya luncurkan, saya laksanakan agar para prajurit kembali kepada Al-Quran, khususnya yang beragama Islam ya, karena mayoritas masyarakat Jawa Barat dan Banten itu kan beragama Islam. Islam ya Pak ya? Sejak awal puasa ya insya Allah sampai akhir tiap hari kita ada program tadarus. Jadi insya Allah saya pimpin langsung. Sama-sama belajar, bukan berarti saya ahlinya, enggak. Sama-sama belajar. Bapak mengoreksi bacaan kita masing-masing, ya kan, mulai dari saya, kemudian mutar setiap hari ada kurang lebih 15 sampai 20 orang bergantian, setiap hari ganti satuan. Jadi setiap hari ya saya pimpin. Saling mengoreksi bacaan kita masing-masing. Itu aja sih. Karena kan tujuan mempelajari Al-Quran agar kita memahami isi Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat buat seluruh alam, ya kan. Ayat surat kedua itu kan Al-Baqarah, ayat kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Quran, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. Nah, itu dasarnya itu. Wah, ini kalau misalnya didengar dari penjelasan Pak Pangdam, ini fasih sekali ya, karena memang kalau yang saya dengar ini, Pak Pangdam ini adalah dikenal juga dengan Jenderal Marbot atau Jenderal Tahfiz gitu ya Pak ya? Dulu memang saya merbot. Saya SMA, sampai SMA saya merbot. Jadi SMA, ya, Pak? Bagi masyarakat, siapa saja ya, dari golongan mana saja bisa menjadi TNI. Bahkan bisa menjadi jenderal. Nah, itu kan contohnya saya, kan dari merbot bisa jadi jenderal. Nah, jadi bagi siapa saja terbuka untuk mengabdi menjadi tentara. Jadi dari mana saja dengan latar belakang apa saja akhirnya bisa jadi ya Pak ya. Apalagi sekarang Bapak sudah menjadi Panglima di Kodam 3 Siliwangi. Pak, balik lagi mengenai prajurit mengaji. Ini kan teknisnya sendiri seperti apa sih Pak? Apakah di bulan Ramadan saja atau ini akan berlanjut sampai nanti Pak? Sebelum Ramadan kita udah melaksanakan program mengaji ini. Kita ada metode mempelajari Al-Quran secara metode tasbih. Dulu ada metode Iqra kan, Iqra 1, Iqra 2 dan sebagainya. Sehingga mereka yang awam, yang belum mempelajari, yang belum paham membaca Al-Quran bisa membacanya dengan benar, bahkan menghafalnya. Itulah mengapa saya gunakan metode tasbih. Kalau kita tasbih kan seperti bertasbih lah, ya kan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, sama Al-Quran juga bisa kita sambil berjalan, sambil nyupir, sambil
sambil makan pun bisa bertasbih, menghafal ayat-ayat yang pendek. Ya, paling tidak di juz 30 dulu lah, ya kan? Ya kan pendek-pendek semua tuh. Iya Pak. Surat-surat pendek ya dari juz 30 dulu ya Pak ya. Paling tidak kan itu, karena kan kita seorang laki-laki kan imam di dalam paling tidak di dalam rumah tangga. Harus bisa ayat-ayat pendek lah. Kalau ditunjuk imam jangan cuma kulhu doang. Iya, sama Anas. Karena nanti udah ditebak, wah ini paling cool ya, kulhu lagi. Agar yang ayat-ayat yang lain sampai ya Wadduha, silakan, atau yang lebih panjang lagi bisa. Gitu. Luar biasa ya, berarti ini bukan hanya Al-Quran langsung, tapi bahkan juga ada yang dari Iqra ya Pak ya? Iya, dulu metode Iqra, tapi sekarang saya metode tasbih. Tasbih langsung. Tapi sambil nyupir ya kita sambil mengingat-ingat hafalan yang kita punya gitu. Nah Pak, kalau misalnya selain program Tadarus sendiri, ngaji bareng seperti itu, nah khusus di bulan Ramadan ini, apakah ada program khusus misalnya sahur bareng atau berbuka bareng dengan masyarakat Pak dari Kodam 3? Nah, kalau sahur bareng memang belum ada, tapi berbuka bersama dengan masyarakat, insya Allah mulai minggu depan kita akan laksanakan. Ini besok ada jadwal kita berbuka bersama, tapi sifatnya saya keliling ke masjid-masjid. Besok itu di masjid hari Jumat nanti di masjid yang di mana tuh, yang besar itu yang terkenal di Jawa Barat, Al-Jabar. Oh, Al-Jabar ya. Karena saya hari Jumat diundang oleh Al-Jabar, mulai buka bersama sampai dengan tarawih bersama. Nah, itu kan salah satu program kita juga mendekatkan diri dengan masyarakat, ya kan, bersama-sama. Itu ada juga program lomba ajan. Oh, lomba ajan. Bagi Babinsa. Itu khusus Babinsa ya, Pak. Babinsa lomba ajan, cukup direkam aja, pakai divideokan, kirim hasilnya, kita akan menilai. Lomba ajan, kemudian lomba membaca Al-Quran, ya kan kita nilai. Nanti akan kita umumkan pada saat nuzul Quran. Oke. Nanti 15 ada juga Ramadan bagi masyarakat lomba membuat esai, tulisan memang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Oh, ternyata banyak sekali program di Kodam 3 Siliwangi di saat momen Ramadan ini ya Pak ya. Jadi memang tentara itu selain memang menjaga kedaulatan, juga ini banyak juga program-program yang dikhususkan untuk silaturahmi dengan warga sekitar juga ya Pak ya, dengan tarawih bareng seperti itu. Bulan puasa ini kan bulan penggemblengan. Dengan harapan dengan kita membaca Al-Quran bisa meresap ke dalam diri kita, bisa kita praktekkan di lapangan, membuat kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kan gitu. Kalau kita sudah bertakwa, saya yakin semua persoalan bisa kita hadapi, karena Allah bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah kan, pasti aku berikan jalan kemudahan baginya dan akan aku berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah inilah yuk kita belajar. Saya mengajak bukan hanya untuk untuk prajurit saja ya, bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten, karena itu wilayah saya. Ya saya mengajak untuk di bulan puasa ini gemar membaca Al-Quran dengan harapan setelah puasa ini ya tidak berhenti. Ini kan hanya pembelajaran. Setelah itu ya monggo, dengan harapan kalau bisa tiap waktu 1 juz. Sebenarnya baca Quran itu 1 juz itu antara 30 menit sampai 1 jam. Masa kita tidak bisa meluangkan waktu ya kan untuk membaca peta nih jalan hidup, penunjuk jalan kita kan. Al-Quran sebenarnya arah jalan, penunjuk jalan kita seperti kompas ya Pak, kompas. Nah itu Al-Quran dan hadis itu bagi saya, makanya saya tularkan kepada anak buah saya. Insya Allah mudah-mudahan sebagian udah ini. Baik, luar biasa sekali ya programnya. Nah Pak, kita akan lanjut berbincang mengenai ketahanan pangan, namun di segmen selanjutnya ya Pak ya. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Jabar. Kami akan segera kembali.
Saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Jabar dan kita akan lanjut berbincang dengan Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Kosasi. Pak, tadi kan sempat disinggung ya mengenai ketahanan pangan. Nah, kalau misalnya di Jawa Barat sendiri kan Kodam 3 Siliwangi memang dikenal sangat aktif seperti itu ya untuk pangan, termasuk juga pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani yang ada di Jawa Barat dan Banten. Di tahun 2026 ini, apakah ada proyek percontohan untuk swasembada pangan nasional mendukung swasembada nasional, Pak? Baik, untuk di Kodam 3 sendiri, saya punya program yang namanya Cikabayam. Oh, Cikabayam apa tuh, Pak? Program Citarum Harum, Ya. peternakan kambing atau domba, peternakan sapi atau kerbau, dan peternakan ayam. Nah, ini program unggulan saya. Ya. Di beberapa batalion sudah ada yang memelihara kambing ataupun domba ya, sapi dan kerbau serta ayam. Nah, kalau di sini sendiri saya sudah membuat di daerah Banjaran. Banjaran. Itu Ya. lahan, kita punya lahan kurang lebih ada 100-an hektar lah. Ya. Itu udah kita tanamin jagung, kemudian apa namanya cabai, sayur-sayuran lah. Selain jagung, sayur-sayuran juga. Di situ ada peternakannya, ada kambing, ada ayam, sapi sementara belum. Nanti kita ke depan akan ditambah ya, bangun juga kandang sapi. Itu program unggulan kita. Dan di beberapa kodim sudah punya kambing. Kenapa kambing? Menurut saya ya, dibandingkan dengan di beberapa negara kecil, contoh di Selandia Baru, dia satu penduduk memiliki 6-10 kambing. Di kita satu kambing untuk 10-20 orang. Terbalik ya perbandingannya ya, Pak. Kalau di sana banyakan kambing, kalau di sini banyakan manusia, sehingga apa namanya, populasi kambing di kita masih termasuk kurang menurut saya ya. Makanya saya buat program itu, padahal satu induk kambing bisa membuahi 10-20 ekor. Ini bagi jantan yang unggul ya. Saya pakai di sini kan terkenal domba Garut. Domba Garut ya, Pak. Saya pakai juga yang domba dorper lah. Itu satu jantan bisa membuahi 20 ekor kambing betinanya Garut. Itu hasilnya luar biasa. Jadi per 3 bulan bisa langsung melahirkan. Dia bisa beranak 2-3 ekor, kan lumayan. Jadi selama 3 bulan kalau kali 20, 3 kali 20 dan 60. Udah 60 ya, Pak ya. Jadi perkembangbiakannya lumayan menurut saya. Ya, Pak. Tapi kalau misalnya semangat berkelanjutan seperti itu. Nah, untuk Citarum Harum sendiri seperti apa nih, Pak? Nah, Citarum Harum ini kan digagas oleh mantan Pangdam sebelumnya, Pak Doni Monardo almarhum. Beliau sangat konsentrasi, sangat peduli dengan lingkungan. Dia memang dari dulu peduli dengan lingkungan. Dulu kan mantan komandan saya. Citarum ini kan Sungai Citarum ini sangat strategis karena 35 juta lebih penduduk Jawa Barat tergantung pada Sungai Citarum khususnya. Nah, kalau sungai ini kita biarkan kotor, akan berdampak pada masyarakat. Kasihan kan, walaupun memang tidak ada anggaran yang digelontorkan dari pusat, tapi kita menggandeng beberapa perusahaan CSR-nya untuk ikut bergabung peduli terhadap lingkungan. Tiap hari anak buah saya ada membersihkan kotoran sampah khususnya. Nah, ini juga kita himbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di sungai ya. Kalau kita pergi ke luar negeri, coba kita bayangkan di sana itu sungai bersih. Iya, betul. Benar-benar bersih dan bisa dinikmati, bukan hanya sebagai sumber air minum, tapi juga wisata alam. Alangkah indahnya kalau di kita Jawa Barat atau mungkin daerah-daerah lain juga sungai ini juga bisa bersih ya. Saya lihat di Surabaya udah lumayan lah, bisa meniru. Kenapa sih kita tidak bisa gitu? Kan sebenarnya bagaimana kepedulian masyarakat aja ya. Kalau sadar lingkungan, tidak sembarangan membuang sampah, pasti bersih airnya. Kenapa terjadi banyak bencana ataupun banjir? Banjir ya, karena tadi tersumbat salurannya.
ya. Nggak salah ada. Dalam Al-Quran katakan Joharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah banyak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan jahil manusia. Nah, itu makanya kita jangan menjadi bagian perusak alam. Saya selalu mengimbau kepada anak buah saya, kepada masyarakat Jawa Barat dan Banten, yuk kita jaga lingkungan. Kalau kita jaga lingkungan, insya Allah lingkungan juga akan jaga kita. Gitu. Hablum minallah perlu, wajib. Hablum minanas, ya memang kewajiban juga. Satu lagi jangan lupa hablum minal alamin katanya. Oh ya. Hubungan kita dengan alam, kita jaga alam. Maka seperti di Kodam ini, walaupun ini daerah bukan apa namanya, ini seperti hutan saya buat, ya kan? Ada poladorium, paludarium, ada ikan arwana, ada ikan koi, ada kura-kura juga. Nah itu, sehingga di sini kita bisa betah. Gitu. Betul sih, setuju sekali dengan apa yang diucapkan Bapak. Selain hablum minallah, hablum minanas, tapi hubungan dengan alam juga ya Pak ya. Pak, tadi kan kita sudah membahas mengenai ketahanan pangan. Nah, kalau dari sisi stabilitas keamanan sendiri di Jawa Barat dan Banten seperti apa sih yang Bapak lihat? Karena kan memang untuk Jawa Barat sendiri penduduk terbesar di Indonesia. Seperti apa sih Pak stabilitas keamanan kita? Ya Alhamdulillah sih kita Forkopimda ya, antara gubernur, Pangdam, kemudian Kapolda, alhamdulillah kita bersinergi melaksanakan menjaga keamanan di Jawa Barat. Kebetulan saya 2 wilayah dengan Banten ya, demikian pula dengan Provinsi Banten. Saya sampaikan pada para gubernur ya, kita sama-sama menjaga kondusivitas lingkungan agar pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Banten juga signifikan naiknya gitu. Bagaimana orang mau berinvest kalau tidak aman ya kan? Betul. Kebetulan Kapoldanya juga satu angkatan, jadi mudah berkoordinasinya. Itu aja Mbak. Oh ya, setuju banget Pak. Jadi memang untuk kestabilan keamanan juga ekonomi juga harus terjaga ya Pak ya, agar dengan ekonomi yang terjaga itu keamanan juga nanti relatif akan lebih aman seperti itu ya Pak. Baik Pak, nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya mengenai bagaimana dari kesejahteraan para prajurit ya Pak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Jabar, nanti kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Jabar dan kita akan lanjut berbincang dengan Pangdam 3 Siliwangi. Pak, kalau tadi kan dibahas mengenai kesejahteraan para prajurit, bagaimana sih di masa kepemimpinan Bapak di Kodam 3 Siliwangi untuk mensejahterakan para prajurit dan bagaimana nih Pak untuk perumahan yang layak bagi para prajurit? Sebenarnya kalau program perumahan juga memang sudah diprogramkan dari pimpinan Angkatan Darat bahwa kita memberikan renovasi rumah-rumah yang tidak layak huni bukan hanya kepada prajurit, kepada veteran dan juga masyarakat. Insya Allah itu program yang tiap tahun ada program TMMD, salah satunya itu perbaikan rumah buat prajurit dan rumah masyarakat yang tidak layak huni. Kalau prajurit ya kita sudah didata kira-kira yang sudah tidak layak pasti kita bangunkan itu untuk perumahan. Kesejahteraan lainnya sebenarnya prajurit itu juga tadi kalau dia pandai bertani, bercocok tanam itu luar biasa loh. Ada sopir saya saja dia ada namanya si kopral, salah satu supir saya itu dia bahkan tiap Jumat bisa beli kambing dia. Oh iya, dari hasil ya saya kasih bukan saya saya tiap Jumat karena selalu memberikan Jumat berkah ibaratnya. Nah dia ada setiap saya kasih uang dia belikan kambing, berarti kan kreatif ya kan. Bahkan nama kambingnya kambing Juber. Apa tuh Juber? Jumat berkah. Oh, Jumat berkah. Singkatan ya. Orang Sunda pasti Pak. Iya, harus Sunda dia kemudian. Saya punya kambing Pak, apa? Kambing Juber. Apa Juber? Jumat berkah. Jadi uang yang saya kasih ke dia ya alhamdulillah dibelikan untuk kambing. Sekarang udah puluhan kambingnya. Wah. Kalau dia
terus pelihara, bisa dikembangbiakan atau di pembesaran, kan tiap lebaran bisa jual dia. Iya. Bukan yang lebaran, hari-hari biasa pun kalau dia nggak punya uang kan bisa dijual. Tadi selain kambing kan ayam juga. Ayam yang jelas masyarakat Indonesia mayoritas 99% makan ayam. Iya betul. Tiap hari pasti. Dan ayam saya ayam kampung, bukan ayam kampung. ini, bukan ayam petelur. Peternakan ayam kampung. Kenapa ayam kampung? Karena ayam kampung itu dulu saya ternak ayam kampung nggak susah. Tidak gampang kena penyakit, jadi perkembangbiakan juga cukup banyak, lumayan. Nah, itu bisa meningkatkan kesejahteraannya sendiri lah. Saya bilang kan tadi, yang merubah nasib kita itu kita sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Karena dalam Al-Quran disampaikan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya aku tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Kita sendiri mau jadi apa, kita sendiri mau bagaimana ya, tergantung kita. Jangan bergantung pada orang lain, bergantunglah pada Yang Maha Kuasa. Iya, bergantung terhadap Yang Maha Kuasa dan dibarengi dengan ikhtiar ya Pak. Ikhtiar, berusaha sekeras mungkin. Ya. Pak, tadi kan kalau kita sudah berbincang mengenai bagaimana kesejahteraan dari para prajurit di Kodam 3 Siliwangi. Nah, kalau misalnya peran Bapak sendiri sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi untuk masyarakat dan seperti misalnya jalan, lalu jembatan, itu seperti apa sih Pak? Nah, kita juga menghimbau kepada masyarakat ya, kalau ada jembatan, khususnya jembatan gantung yang sudah rusak, tolong laporkan ke Babinsa, ke Danramil, ke Dandim. Insya Allah kita bangun, dan itu sudah perintah Presiden. Pasti kalau kami belum mendata, barangkali Babinsa tidak sampai ke kampungnya, ke desanya, tolong dari desa Pak RT-nya sampai Pak desanya, sampaikan kepada tentara yang ada di situ, Pak mohon bantuan, pasti kita bangunkan. Insya Allah udah beberapa daerah kita bangunkan jembatan gantung. Ya, bahkan panjang ada sampai 200 meter, ya insya Allah kita mampu. Gitu, tidak usah khawatir. Termasuk jalan-jalan kita akan beberapa udah kita perkeras. Gitu, tinggal koordinasi dengan masyarakat ya Pak ya. Masyarakat dengan Babinsa, dan Ramil sama Dandim. Gitu. Ini udah ada beberapa data yang sudah masuk ke saya. Saya perintahkan kepada Dandim untuk segera bangun jembatan gantung yang putus. Kasihan masyarakat untuk mau sekolah karena harus muter. Kalau ada jembatan itu kan bisa membantu mendekatkan jarak, mempersingkat waktu, ya kan gitu. Tapi yang komitmen yang tadi Bapak sampaikan, yang pasti Kodam 3 Siliwangi ini akan hadir bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Jawa Barat dan Banten ya Pak ya. Pak, ini di bulan suci Ramadan ini ada pesan khusus bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten yang sedang menunaikan ibadah bulan suci puasa ini Pak. Boleh langsung dilihat ke kamera paling kanan. Ya, sejak awal kan tadi kita ada program Tadarus bersama Pangdam. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dan Banten, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk jalan buat kita, ya kan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Bahwa Al-Quran akan turunkan sebagai asyifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang mukmin. Mari kita sama-sama mempelajari Al-Quran dan mempraktekannya bersama-sama di kehidupan kita sehari-hari. Itu saja pesan dari saya. Dan jangan lupa jaga alam. Jangan sampai terjadi bencana di Jawa Barat dan Banten karena alam. Kalau kita menjaga alam, insya Allah alam juga akan menjaga kita. Tanami pohon-pohon keras di lereng-lereng yang kemungkinan terjadi longsor, agar tidak terjadi longsor. Itu saja himbauan saya buat masyarakat. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali Pak Pangdam sudah berbagi cerita bersama kami di 3 segmen ini, dan semoga apa yang menjadi harapan Bapak dan untuk masyarakat Jawa Barat dan Banten ini terwujud ya Pak ya. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Panglima Kodam 3 Siliwangi, Bapak Maijen TNI Kosasih,
tadi disampaikan juga bagaimana peran dari Kodam 3 Siliwangi dalam hal spiritual dan bagaimana kehadirannya untuk masyarakat juga sudah disampaikan. Kami pamit di Sapa Jabar, saya Mita Handayani dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.